wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara pengaplikasian aplikasi SPSS, di mana kita ketahui bersama bahwa SPSS ini adalah salah satu aplikasi yang memudahkan kita dalam mengolah data-data ataupun statistik. Baik, langsung saja kita mulai. Ketika kita buka SPSS, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi terlebih dahulu kita lihat ada di sudut bawah ini ada data view dan variable view. Ini dulu yang pertama harus kita pahami dulu apa maksudnya. Kalau data view itu adalah tempat kita masukkan data. Oke, misalnya kita memiliki data seperti ini. Ada data seperti ini, kemudian kita copy, kemudian kita masukkan di data view. Jadi data view adalah tempat menginput data. Oke, jadi data apa saja yang mau kita olah di SPSS, kita hanya menginputnya di data view. Oke, kemudian maka otomatis dia akan berubah satu. Itu kemudian setelah itu kita masuk ke kita input, kita masuk ke variable view untuk melihat sistematis data yang kita input tadi, variable view. Jadi ini adalah karakter daripada data yang telah kita masukkan. Misalnya ini name, itu namanya kita bisa ubah. Misalnya menjadi nilai siswa. Oke. Jadi dalam penamaan ini tidak boleh pakai spasi, bisa dia tanda penghubung ataupun apa namanya dan sebagainya, asalkan dia tidak spasi, karena spasi dia tidak bisa. Jadi ini dia tipe daripada data tadi, apakah dia numerik, apakah dia koma, dot, scientific notation. Jadi kita tinggal pilih saja apakah dia berupa tanggal atau uang dan sebagainya. Karena ini dia data siswa tadi adalah berupa angka, kita pilih numerik. Kemudian ini desimal ini adalah menunjukkan berapa angka di belakang koma. Kalau misalnya kita buat satu angka, maka dia akan berubah di data view 50,0. Tapi kalau misalnya kita buat 0, maka tidak ada angka di belakang koma. Jadi dia untuk bilangan bulat. Oke, kemudian label itu penamaan bisa dikosongkan. Kemudian ada values. Values itu nanti kita pelajari selanjutnya untuk tahap dasar yang saya sampaikan aja dulu tahap-tahap dasarnya. Kemudian ini dia posisi daripada data view-nya, ini kan dia rata kanan. Kalau misalnya mau rata kiri bisa, ataupun mau ke tengah pun bisa, terserah. Kemudian ini dia adalah jenis data. Itu kan sudah kita ketahui bahwa data itu ada yang berbentuk skala, ada berbentuk ordinal, dan ada yang berbentuk nominal. Kalau dia berbentuk skala, itu kita pilih scale. Kalau dia berbentuk ordinal atau data yang bertingkatan, misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, itulah adalah data yang bertingkat. Maka kita pilih ordinal. Kalau misalnya dia datanya itu misalnya menunjukkan jenis kelamin laki-laki, perempuan atau pengelompokan, maka kita masukkan yang jenis data nominal. Karena hasil belajar tadi kita berbentuk skala, maka kita masukkan scale. Oke. Kemudian untuk menganalisis data ini itu bukan di variable view, dia hanya di data view, ya kan? Jadi data view inilah kita bermain untuk tempat menganalisisnya. Jadi di atas ini sebenarnya ada banyak pilihan, ada file, edit, view, date, kemudian data, transform dan sebagainya. Jadi kita hanya perlu mengetahui yang di menu analyze. Jadi menu analyze ini adalah tempat untuk menganalisis semua data yang kita input. Misalnya kita mencari rata-ratanya, bisa kita pilih di descriptive statistics. Kemudian kalau misalnya kita melihat frekuensi, bisa. Kemudian kita melihat deskripsi datanya tuh bisa.
kemudian kita ekspor pun bisa. Jadi kalau misalnya pertama kita melihat rata-ratanya bisa kita lihat misalnya di deskriptif. Karena kan data deskriptif itu menunjukkan rata-rata, kemudian menunjukkan modus, kemudian menunjukkan nilai tengah dan sebagainya. Kita klik deskriptif data, maka akan muncul seperti ini. Jadi inilah nilai siswa ini merupakan kelompok data yang kita masukkan tadi. Kemudian kita pindahkan ke variables, artinya tempat untuk mengolah data, ya kan? Setelah kita pindahkan, maka kita pilih options. Jadi option ini adalah uh, apa-apa saja yang kita inginkan daripada data variance data ini. Misalnya kita ingin rata-ratanya, kita checklist. Kita ingin jumlahnya, kita checklist. Kita ingin melihat standar deviasinya, kita checklist. Kita melihat variance-nya, kita checklist. Kita melihat range-nya, kita checklist. Kita mau melihat nilai minimumnya, kita checklist. Maksimumnya. Kemudian kita memiliki distribusi ini nanti terakhir. Jadi inilah ketika apa yang kita checklist, maka itu akan nanti akan keluar. Oke, langsung kita klik continue, kemudian oke. Maka setelah kita klik OK, maka dia akan keluar tampilan baru seperti ini. Ini adalah hasil output daripada SPSS yang sudah kita analisis tadi. Maka dia akan, karena dia berbentuk deskriptif statistik, maka di atas judulnya itu adalah deskriptif statistik. Nah, inilah nilai siswa. Kemudian ini NI adalah jumlah data. Jumlah data ini tadi ada 15 ya. Ini kalau kita hitung pas 1 sampai 15, makanya di sini ditampilkan juga N itu adalah 15. Kemudian data yang valid itu 15, artinya yang sudah diolah juga 15, artinya tidak ada data yang tertinggal. Kemudian ini range tadi ada kita checklist, ada range-nya 60. Kemudian nilai minimumnya 20, maksimumnya 80, summary atau jumlah keseluruhan itu 570. Kemudian rata-ratanya adalah 38,0. Kemudian standar deviasinya 15,6 dan variasinya 245,714. Titik itu menunjukkan koma. Oke, di sini min atau rata-rata itu 38, kita bandingkan dengan Excel juga, ini kan dia adalah rata-rata juga 38. Jadi sebenarnya SPSS itu juga sangat akurat. Tadi langsung hanya bisa menampilkan semua yang kita inginkan ketika kita checklist. Dan sebenarnya kalau misalnya kita save ini ke Microsoft Word, bisa aja langsung kita copy, bisa. Atau misalnya dari kita ekspor ke Word pun bisa juga, cuman agak lama. Misalnya kita klik ini, kita klik file, kemudian export. Setelah itu kita pilih Word ya, dan kita pilih pemimpannya dan save. Tapi agak lama. Tapi kalau saya pribadi klik kanan langsung copy kemudian pindahkan ke Word. Ya, mungkin itu saja penggunaan SPSS secara singkat dan aplikasi untuk mencari rata-rata dan sebagainya. Barangkali sampai di sini, mudah-mudahan Ananda sekalian bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.